Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini kami yakin dan percaya Engkau akan selalu memberkati. Tuntunlah kami Bapa untuk dapat berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami tidak tersesat dan kami beroleh keselamatan. Oleh sebab itulah kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 8 Juli 2025 tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 13. Dalam bahasa Batak, Tolu Musa 10 sia ayat 10 tolu. Demikianlah dikatakan. Dang jadi rupaunmu, donganmu, manang doboonmu ugasanna. Jaladang jadi pogoonmu upani halak pangula, pola sahat rodi manugut. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam kitab Injil secara khusus, dalam Matius 7 ayat 12 dan juga Lukas 6 ayat 31 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu jika kita membaca ayat renungan kita pada hari ini, tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan hal itu terjadi kepada kita, bukan? Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Tentu semua kita tidak menginginkan hal ini terjadi kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 12 tadi, maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita tidak melakukan itu kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini adalah perintah Allah kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, di mana mereka harus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kitab Imamat 19 secara khusus berbicara tentang bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup benar yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan tentu dimulai dari hal yang paling sederhana. Bagaimana kita bisa menata kehidupan baik bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita menginginkan yang baik datang dari luar diri kita, maka harus lebih dulu kita melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Jika kita tidak mau diperlakukan tidak adil oleh orang lain, maka kita pun harus bersikap adil
di dalam kehidupan kepada orang lain. Tentu ini semua dapat kita lakukan jika kita hidup di dalam kasih Allah. Mengasihi Allah secara totalitas berarti kita mengasihi sesama manusia. Jika kita mengasihi sesama manusia, maka kita tidak akan pernah merencanakan atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, sebagaimana yang tertulis dalam renungan kita pada hari ini. Tidak memeras, tidak mencuri, tidak merampas, tidak mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, renungan kita pada hari ini mengajarkan pentingnya keadilan dan kemurahan hati, penuh kasih kepada semua orang, tidak mengambil keuntungan dari kelemahan atau keterbatasan orang lain. Justru hari-hari kita diajar di dalam firman Tuhan untuk menabur kasih kepada semua orang. Mengasihi Allah berarti kita mengasihi sesama manusia. Itulah hukum utama dan yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihi Allah. Di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kasih yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kita yang telah hidup di dalam kasih Allah tentu mengaktualisasikan kasih itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Kasih tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi kasih itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Kasih sebagai dasar kehidupan orang-orang percaya. Itulah dasar kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memikirkan kira-kira apa sih penyebabnya orang-orang mau melakukan tindakan pemerasan dan perampasan setelah berlaku tidak adil kepada orang lain, tentu ini adalah berangkat dari perasaan yang tidak puas akan apa yang dia miliki. Merasa apa yang dia miliki tidak cukup untuk kebutuhannya setiap hari. Orang yang tidak merasa cukup atau tidak puas memang akan selalu rakus akan harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Mensyukuri atas berkat yang kita miliki. Sehingga kita boleh menikmati apa yang menjadi bagian kita. Mensyukuri berkat Tuhan adalah bagian dari kasih yang sesungguhnya kepada Allah. Karena ketika kita bersyukur, maka di dalam rasa syukur kita akan mencintai Allah dengan sungguh, dan di dalam cinta kepada Allah kita akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap mengingat pesan firman Tuhan yang sampai kepada kita hari lepas hari. Hari ini kita diingatkan untuk terus mengasihi orang lain dan mencukupkan apa yang menjadi bagian kita. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jadilah pribadi yang mengasihi, pribadi yang dengan sukacita memberi, dan biarlah engkau selalu bersyukur serta mencukupkan apa yang menjadi bagianmu yang kau dapatkan dari Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Ajari kami untuk selalu mensyukurinya dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kami miliki. Sehingga kami akan menjalani hidup kami dengan rasa syukur, dan kami pun boleh menaburkan kasih sebagaimana kami telah menerima kasih daripada-Mu. Berkati kami hari ini, ajari kami melakukan yang baik yang sesuai dengan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.